Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana kami masih merasakan sukacita yang datangnya daripada-Mu Bapa hingga pada hari ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu di dalam pembelajaran kami ini. Bapa yang baik, Engkau tahu sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, agar apapun yang akan kami dengar tentang kebenaran firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami dan dapat kami jadikan sebagai pedoman kami di dalam melakukan aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ulangin. Keluaran pasal ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sini saya akan membacakannya dan saudara-saudari boleh mengikutinya di dalam hati. Dengan judul perikop, di masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, 'Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?' Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, 'Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu.' Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.' Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, 'Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?' Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita pada saat ini adalah berkisah tentang kisah bangsa Israel. Kisah ini pasti tidak asing lagi untuk kita dengar, yaitu kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan seperti yang dikatakan pada ayat 1. Saya ulangi ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan.
Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Lalu ada hal istimewa yang terdapat di dalam nats khotbah kita ini, yaitu pada ayat 1, yaitu yang dikatakan selanjutnya, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ternyata mereka memiliki suatu permasalahan ketika mereka singgah di Rafidim. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal sebelumnya, yaitu di pasal yang ke-16, jika kita berbalik ke pasal sebelumnya ini, jika kita lihat perjalanan mereka sebelumnya, yaitu ketika mereka berangkat dari Elim dan sampai di padang gurun Sin. Ketika mereka singgah di padang gurun Sin ini, ternyata mereka juga memiliki satu permasalahan yang membuat mereka marah kepada Musa, yang dimana Musa adalah orang yang memimpin perjalanan mereka. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan mereka di pasal yang ke-16 atau di perjalanan mereka yang sebelumnya? Permasalahannya adalah bahwa di padang gurun Sin itu tidak ada makanan yang boleh dimakan bangsa Israel ini. Oleh sebab itulah yang membuat mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Allah menjawab mereka? Bagaimana Tuhan merespon suatu hal yang tidak baik ini, yaitu bersungut-sungut? Tuhan menjawab mereka dengan menurunkan roti dari surga, yaitu menurunkan manna dari surgawi. Diturunkannya Tuhan manna dari surgawi, diturunkan Tuhan roti dari surga, itu merupakan suatu hal yang sungguh istimewa. Itu merupakan suatu mukjizat yang sungguh luar biasa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi permasalahannya adalah yaitu di pasal ke-17 ini, yaitu di pasal yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini. Ketika mereka telah melihat, ketika mereka telah merasakan mukjizat Tuhan dalam perjalanan mereka sebelumnya, mereka bukannya menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka bukannya lebih mempercayai Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka malah sebaliknya, mereka kembali melakukan kesalahan yang sama, yaitu bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Persoalan di pasal 16, tidak ada makanan yang boleh mereka makan. Dan persoalan di pasal 17, tidak ada air yang boleh diminum bangsa Israel ini. Dua kebutuhan dasar inilah yang membuat bangsa ini melakukan kesalahan yang sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 2 dikatakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat selanjutnya, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dialog percakapan antara bangsa Israel kepada Musa,
sangatlah jelas bahwasanya bangsa Israel ini sangat-sangat tidak mempercayai akan kuasa dan mujizat Tuhan kepada mereka. Padahal di persinggahan mereka sebelumnya, mereka sudah melihat, mereka telah merasakan bagaimana besarnya mujizat dan kuasa Tuhan itu. Rasa haus mereka lebih besar daripada iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka bersungut-sungut. Padahal seperti yang kita ketahui dan yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya dari mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka telah diberikan Tuhan jaminan keselamatan. Mereka telah diberikan Tuhan jaminan penyertaan. Mereka telah diberikan Tuhan jaminan pemeliharaan yang membuat mereka seharusnya tidak takut. Yang membuat seharusnya mereka tidak khawatir. Yang membuat mereka seharusnya tidak bertengkar dan bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Berulang-ulang mereka mencobai Tuhan. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon Tuhan melihat bangsa itu kembali melakukan kesalahan yang sama? Pada ayat kelima dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah engkau di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalam akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan bukan marah, Tuhan bukan murka kepada bangsa Israel, tetapi malah sebaliknya, Tuhan tetap memberikan mukjizat dan kuasanya kepada bangsa Israel itu. Sehingga seperti yang kita ketahui, pada akhirnya bangsa Israel itu dapat minum. Ternyata Tuhan adalah Maha Pengasih. Ternyata Tuhan adalah Maha Pengampun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita di dalam kehidupan kita ini, kita sering merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Pasti kita pernah merasakan, ataukah kita pernah diperhadapkan kepada suatu permasalahan yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita menjadi takut, membuat kita gemetar, yang membuat kita tidak tenang. Seperti contoh di dalam kehidupan kita, yaitu pada masa sekarang, itu pada masa virus COVID-19. Di masa ini, di masa virus ini, pasti kita itu sangatlah takut. Pastilah kita itu sangat-sangat khawatir akan hidup kita. Mungkinkah kita takut akan ekonomi kita yang benar-benar sangat berpengaruh? Apakah kita khawatir? Apakah kita takut dengan kesehatan kita? Ataupun dengan nyawa kita? Tetapi apa respon kita terhadap persoalan yang kita hadapi ini? Apakah kita sama seperti bangsa Israel ini? Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah kita marah kepada Tuhan? Apakah kita menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap orang percaya? Seperti apa respon kita, saudara-saudari? Ada banyak pembelajaran yang boleh kita ambil dari kisah bangsa Israel ini.
Ada banyak pembelajaran yang boleh kita ambil dari nats khotbah kita pada hari ini. Jika kita ditanya apakah kita pernah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan bangsa Israel ini, apakah kita pernah bersungut-sungut? Mungkin beberapa dari antara kita pernah melakukan apa yang pernah dilakukan bangsa Israel. Atau mungkin bukan beberapa di antara kita, mungkin kita semua, termasuk saya sendiri, saya juga pernah melakukan apa yang dilakukan bangsa Israel ini. Saya pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya pernah marah kepada Tuhan ketika saya menghadapi permasalahan. Terkadang kita menganggap bahwa bersungut-sungut itu adalah jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi yang perlu kita ketahui, saudara-saudari, bersungut-sungut bukanlah membuat kita jauh dari masalah, membuat permasalahan kita itu menjadi selesai. Tetapi bersungut-sungut akan membuat masalah kita menjadi lebih besar. Hal lain yang boleh kita ambil dari bangsa ini ialah begitu pentingnya belajar dari pengalaman. Bagaimana Tuhan memelihara kita di masa lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada peribahasa yang berbunyi seperti ini. Pasti kita sudah sering mendengarkannya. Dikatakan, panas setahun dihabiskan hujan sehari. Artinya kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Dengan kata lain, manusia sangat gampang melupakan kebaikan yang telah diterimanya dari Tuhan, yang telah dirasakannya dari Tuhan, dan lebih suka mengingat hal buruk yang menimpa kehidupannya. Terkadang kita manusia, ketika kita sudah 1000 kali merasakan kasih Tuhan, ketika kita 1000 kali telah merasakan mujizat Tuhan, tetapi ketika kita kembali diperhadapkan kepada satu permasalahan, kita langsung kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita kembali marah kepada Tuhan. Dan lebih parahnya, kita mau seperti bangsa Israel ini dengan mengatakan, benarkah ada Tuhan? Di mana sebenarnya Tuhan? Kenapa Tuhan selalu memberikan saya masalah? Apakah mungkin tidak ada Tuhan di dalam kehidupan ini? 1000 kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sebelumnya lenyap. Tidak kita ingat. Terkadang kita memanjatkan doa kita dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan kita meminta atau menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan tidak mengabulkannya, bagaimana respon kita, saudara-saudari? Apakah kita sama seperti bangsa Israel ini, langsung menghakimi Tuhan? Atau kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya? Terkadang kita, padahal itu terusnya kudoakan. Setiap malam aku doakan. Tapi kenapa Tuhan tidak pernah mengabulkannya? Kenapa Tuhan tidak memberikan itu kepada saya ketika saya sudah tekun untuk mendoakannya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yesaya 55 ayat 8-9 berkata kepada kita pada hari ini, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 Tuhan berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Di balik pergumulan, di balik permasalahan yang kita hadapi, percayalah saudara-saudari bahwa ada rencana Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada kita melalui mujizat, melalui kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa jika kita percaya kepada Tuhan. Dan jika iman kita lebih besar dari rasa takut kita. Jika iman kita lebih besar dari rasa khawatir kita. Jadi saudara-saudari, janganlah kita seperti bangsa Israel ini yang mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tetapi marilah kita seperti orang percaya ketika diperhadapkan dengan satu masalah, maupun itu besar ataupun kecil, tapi mari kita belajar dari pengalaman kita, di mana Tuhan telah menyelamatkan kita, telah melindungi kita, telah memberikan kuasa-Nya kepada kita hingga pada hari ini. Belajarlah kita dari pengalaman-pengalaman kita. Jika kita ditanya satu persatu, pribadi lepas pribadi, pasti banyak yang telah kita rasakan. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berbeda dengan apa yang dirasakan teman kita. Berbeda dirasakan dengan teman kita yang satunya. Pasti berkat Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa kepada kita. Seperti salah satunya contohnya, kita masih diberikan nafas kehidupan hingga pada saat ini, pada detik ini. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama menunjukkan bagaimana seharusnya sikap orang percaya kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepada dunia, tunjukkanlah di hadapan Tuhan, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita berserah kepada Tuhan. Kita andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa, hingga di ujung firman ini. Bapa yang baik, Engkau tahu kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang telah kami dengar Tuhan dapat berbuah di dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan buat segala persoalan yang kami hadapi saat ini. Kiranya tuntunlah kami Tuhan menjadi orang yang percaya. Janganlah kami seperti bangsa Israel ini Tuhan yang selalu bersungut-sungut kepada-Mu. Tetapi Tuhan, tuntutlah kami agar kami berserah kepada-Mu dan menunjukkan bagaimana seharusnya sikap orang percaya. Segalanya Tuhan, segala kehidupan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.